Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Farhan Herianza dengan NIM 101042400033. Tujuan dari aku membuat video ini adalah untuk memenuhi penilaian dari ujian tengah semester dengan mata kuliah agama Islam. Nah, isi dari video ini aku akan membahas lebih detail tentang makna toleransi dalam kehidupan beragama. Mau bahas lebih lanjut? Yuk kita mulai. Nah, kita akan membahas tentang makna toleransi terlebih dahulu. Toleransi dalam Islam atau tasamuh dalam bahasa Arab merupakan sikap saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan, baik antar individu maupun antar kelompok. Nah, sikap ini mendorong umat Islam untuk hidup dengan damai dan harmonis, baik dengan sesama Islam ataupun dengan umat beragama lain. Pada akhir-akhir ini, ramai dibicarakan dengan masyarakat tentang betapa pentingnya toleransi dalam kehidupan beragama. Islam telah memiliki pedoman yang sangat jelas, bagaimana dikatakan dalam Quran Surah Al-Takirim ayat 6 yang berbunyi, Lakum dinukum waliyadin, yang artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menjelaskan tentang tidak adanya tukar-menukar dengan pengikut agama lain dalam hal peribadahan kepada Tuhan. Wahai orang kafir, untukmu agamamu, yaitu kemusyrikan yang engkau yakini, dan untuk agamaku yang telah Allah pilihkan kepadaku, sehingga aku tidak akan berpaling ke agama lain. Hal inilah menjadi jalan terbaik dalam toleransi umat beragama dalam hal peribadahan kepada Tuhan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah juga disebutkan tentang peringatan untuk melepaskan fanatisme, di mana fanatisme merupakan musuh dari toleransi. Jika terdapat orang-orang yang masih memegang fanatisme, seperti fanatisme terhadap agama, fanatisme terhadap suku, dan sebagainya, toleransi sukar untuk dicapai. Nah, tadi kita udah membahas tentang apa itu makna toleransi dan ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Sekarang, bagaimana sih bentuk penghormatan kita terhadap agama lain? Apabila ada orang lain yang menganut agama di luar Islam, maka tidak dibenarkan untuk menyalahkan, mengejek, mengolok-olok, dan merendahkan agama lain itu. Berikanlah kesempatan kepada mereka untuk menjalankan ibadahnya yang baik menurut mereka. Begitu juga kita harus memberikan kesempatan untuk mereka menjalankan ibadahnya masing-masing. Dan kita sebagai seorang muslim tetap menjalankan kehidupan kita sebagai seorang muslim dan menjalankan ibadah kita sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Agama juga menganjurkan kepada umatnya untuk menjadi yang terbaik, seperti saling mengenal, saling memahami, saling mengasihi, dan bahkan saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Seumpama semua umat beragama, mau agama apapun itu, melaksanakan perilaku ini dengan baik, sesuai dengan perintah di ajarannya masing-masing, maka tidak akan ada persoalan terkait agama lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada dasarnya, manusia diciptakan untuk saling mengenal dan bekerja sama di dalam kebaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang paling mulia di antara kamu, di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Teliti. Lalu bagaimana bentuk toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, tidak menghina atau mencela agama lain, baik secara langsung maupun melalui media sosial, karena setiap orang mempunyai hak untuk memeluk dan memilih agamanya masing-masing. Yang kedua, menghargai hari besar keagamaan umat lain, seperti tidak mengganggu saat proses berjalannya ibadah mereka. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan sosial dengan agama lain, seperti gotong royong, bersih-bersih, serta kegiatan kemanusiaan lainnya. Yang keempat, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain, karena hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita sebagai Muslim hanya mengingatkan dengan bahasa yang baik. Yang kelima, bersikap adil dan ramah kepada semua orang tanpa melihat latar belakang dari agama mereka.
Padahal, sekalipun mereka memeluk agama yang berbeda, tetapi jika mereka masih sanggup untuk menjaga hubungan baik, berperilaku adil, jujur, dan menghormati pihak lain, maka tidak akan terjadi atau tidak akan muncul persoalan di kehidupan bersama. Seseorang akan merasa senang apabila mereka mendapatkan kebaikan, dari manapun kebaikan itu datang. Sebaliknya, ketika sudah berbeda etnis, suku, bahkan agama, jika kehadirannya merasa terganggu, maka akan melahirkan perasaan tidak senang. Sedangkan yang berbeda, yang sama saja juga akan bermusuhan apabila tidak menerapkan nilai keadilan, kejujuran, dan kebenaran dengan baik. Oleh karena itu, sebenarnya bukan perbedaan agama yang menjadi persoalan, melainkan perilaku yang merugikan dan merasa terganggu yang membuat seseorang atau sekelompok orang menjadi tidak bertoleransi. Toleransi bukanlah sebuah pilihan, tetapi toleransi merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan beragama. Tanpa toleransi, maka akan timbul konflik dan perpecahan yang akan dapat mengancam kehidupan berbangsa dan negara. Toleransi bukan berarti kita juga merelakan keyakinan kita masing-masing, tapi sebagai bentuk dari sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Dengan toleransi, manusia dapat hidup berdampingan dengan damai dan walaupun memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Dengan sikap toleransi, kita bisa menciptakan lingkungan yang damai, saling menghormati, dan saling menghargai. Mari kita jadikan toleransi sebagai bagian dari identitas diri kita sendiri, sebagai seorang muslim yang sejati, adil, jujur, dan penuh kasih sayang terhadap semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga lingkungan masyarakat. Dengan semua itu, kita semua bisa menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai tanpa memperhatikan perbedaan agama. Mari kita semua hidup dan bersatu dalam perbedaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.